Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat dan juga kesempatan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul dan juga melaksanakan presentasi hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah analisa farmasi, Bapak Prof. Dr. Ernad Insinyur Rinaldi Idros SSI, dan juga teman-teman dari kelompok 2 yang telah berhadir dan juga melaksanakan presentasi hari ini. Perkenalkan, nama saya Safira Putri Salsabila, perwakilan dari kelompok 2 yang akan menjadi moderator dalam presentasi hari ini. Dan bersama saya ada Cut Putro Rizka dan juga Ahmad Raihan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang HPLC dan juga SFC, yang dimana outline dari HPLC dan SFC ini meliputi pengertian kromatografi, pengertian fase diam, perbedaan HPLC dan juga SFC, pengertian HPLC dan juga SFC, prinsip kerja, komponen utama, proses pemisahan, parameter mempengaruhi, analisis data, kelebihan dan kekurangan, serta aplikasi penggunaannya. Sebelum masuk ke dalam pembahasan HPLC dan juga SFC, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu kromatografi. Kromatografi ini adalah suatu teknik pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan perambatan komponen dalam medium tertentu, yang dimana istilah kromatografi ini berasal dari gabungan kata kroma, yaitu warna, dan juga graphein, yang artinya menuliskan. Adapun prinsip pemisahan kromatografi yaitu adanya distribusi komponen-komponen dalam fase diam dan juga fase gerak, yang dimana berdasarkan perbedaan sifat fisik komponen yang akan dipisahkan. Kromatografi ini dapat digunakan untuk analisa kualitatif maupun kuantitatif. Yang pada dasarnya, semua cara kromatografi ini menggunakan dua fase, yaitu fase stasioner, yaitu fase diam, dan juga fase bergerak, yaitu mobile. Untuk klasifikasi dari kromatografi terdiri dari 3 kriteria, yaitu ada fase gerak dengan jenis kromatografi cair, gas, partisi, dan juga adsorb. Yang kedua ada mekanisme yang terdiri dari jenis kromatografi pertukaran ion. Dan yang ketiga ada fase diam yang terdiri dari kromatografi kolom, lapis tipis, dan juga kertas. Untuk fase diam akan dijelaskan oleh Ahmad Raihan. Baik, jadi fase diam terdapat pada HPLC dan juga SFC yang telah dijelaskan oleh Vira. Pada HPLC, fase diam merupakan bagian kolom yang berinteraksi dengan senyawa target. Semakin kuat afinitas komponennya dengan fase diam, semakin lambat pergerakannya melalui kolom. Sedangkan pada SFC, fase diam memainkan peran penting dalam pemisahan komponen sampel. Fase diam ini merupakan material padat yang terpacking dalam kolom kromatografi, di mana fluida superkritis sebagai fase gerak akan mengalir melaluinya. Interaksi antara komponen sampel dengan fase diam inilah yang mendasari pemisahan. Next. Perbedaan HPLC dan NFC, mereka adalah dua teknik pemisahan yang banyak digunakan dalam analisis kimia. HPLC menggunakan cairan seperti air, asid nitril, dan metanol untuk membawa sampel melalui kolom. Sedangkan SFC menggunakan fluida superkritis seperti karbon dioksida yang dimodifikasi dengan sedikit pelarut, misalnya etanol, untuk penyesuaian sifat. Next. Selanjutnya ada High Performance Liquid Chromatography atau HPLC. Itu dari pengertian dari HPLC tersebut. Kromatografi cair atau LC adalah teknik pemisahan fisik yang dilakukan antara dua fase, yaitu fase padat dan fase diam, fase cair. Sampel dipisahkan menjadi konstituennya komponen atau analit dengan mendistribusikan melalui partisi, adsorpsi, atau interaksi lainnya antara fase gerak, yaitu cairan yang mengalir, dan fase diam padat, yaitu bahan penyerap yang dikemas dalam kolom. HPLC adalah bentuk modern LC yang menggunakan kolom partikel kecil yang melaluinya fase gerak dipompa pada tekanan tinggi. Next. Prinsip kerja HPLC merupakan pemisahan analit berdasarkan kepolarannya. Alatnya terdiri dari kolom sebagai fase diam dan larutan tertentu sebagai fase geraknya. Yang paling membedakan HPLC dengan kromatografi lainnya adalah pada HPLC digunakan tekanan tinggi untuk mendorong fase gerak,
Campuran analit akan terpisah berdasarkan kepolarannya, dan kecepatannya untuk sampai ke detektor akan berbeda. Hal ini akan teramati pada spektrum yang puncak-puncaknya terpisah. Berikut ada komponen-komponen utama pada instrumennya performance liquid chromatography. Itu yang pertama ada solvent yang akan menjadi fase geraknya. Kemudian ada pompa atau pump yang mendorong solvent dan analit melewati kolom dengan tekanan tinggi. Kemudian ada valve injeksi atau injektor yang sebagai tempat memasukkan analit ke dalam PLC. Kemudian ada kolom sebagai fase diam yang berperan dalam pemisahan analit. Kemudian detektor yang mendeteksi jumlah analit dengan detektor yang pipis. Dan ada visi sebagai alat yang menghasilkan dan atau menampilkan hasil yang didapatkan oleh instrumen. Next. Berikutnya proses pemisahan PLC yang akan dijelaskan oleh Vira. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pemisahan HPLC, yang dimana dapat kita ketahui bahwa HPLC ini bisa memisahkan dan juga mendeteksi setiap senyawa berdasarkan perbedaan kecepatan masing-masing senyawa melalui kolom. Yang dimana pada gambar kedua ini menunjukkan contoh pemisahan HPLC. Ada dua fase untuk HPLC, yaitu fase diam dan juga fase gerak. Yang dimana fase gerak adalah cairan yang melarutkan senyawa target. Sedangkan fase diam adalah bagian kolom yang berinteraksi dengan senyawa target. Di dalam kolom, semakin kuat afinitas misalnya pada gaya van der Waals antara komponen dan juga fase gerak, maka akan semakin cepat komponen bergerak melalui kolom bersama dengan fase gerak. Dan di sisi lain, semakin kuat afinitasnya dengan fase diam, maka akan semakin lambat pergerakannya melalui kolom. Nah, pada gambar 3 ini menunjukkan contoh di mana komponen kuning ini memiliki afinitas yang kuat dengan fase gerak dan juga bergerak cepat melalui kolom. Sedangkan dengan komponen merah muda ini memiliki afinitas yang kuat dengan fase diam dan juga bergerak perlahan. Adapun kecepatan elusi dalam kolom bergantung pada afinitas antara senyawa dan juga fase diam. Selanjutnya ada parameter yang mempengaruhi HPLC, yang dimana parameter ini dievaluasi dari kromatogram yang dihasilkan. Adapun parameter kromatografi ini meliputi waktu retensi atau PR, yaitu waktu yang dibutuhkan analit untuk melewati kolom sejak disuntikan hingga terdeteksi oleh detektor. Selanjutnya ada faktor retensi atau K, yang dimana nilai yang dihitung dari waktu retensi analit dan juga waktu mati, yaitu waktu yang dibutuhkan pelarut untuk melewati kolom. Selanjutnya ada resolusi atau RS, yang dimana RS ini merupakan derajat pemisahan antara dua puncak yang berdekatan. Dan yang keempat ada plat teoritis atau N, yang merupakan ukuran efisiensi kolom dalam memisahkan komponen-komponen dalam sampel. Yang dimana semakin tinggi nilai N, maka akan semakin efisien kolom dalam pemisahan. Untuk lebih lanjut dan lebih detailnya, ini merupakan bagan-bagan parameter yang mempengaruhi HPLC. Ada yang pertama itu ada faktor retensi, ada rasio kapasitas, ada faktor selektivitas, ada faktor asimetri, ada faktor ekor, ada tinggi setara dengan plat, ada piring kontak, dan juga faktor resolusi RS, serta faktor resolusi dan juga kapasitas puncak dari HPLC. Selanjutnya untuk analisis data akan dijelaskan oleh Ciputra Rizka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gambar berikut. Gambar berikut adalah gambar kromatogram sampel makrop Rhizopa apiculata, fase diam C18, panjang 150 mm, diameter 4,6 mm, dan fase gerak asam asetat 0,1% dan metanol 60-40 diukur pada panjang gelombang 264 mm. Jadi dapat kita ketahui dari spektrum berikut, didapat asam askorbat pada sampel muncul pada waktu resensi 2101 menit di mana asam askorbat standar.
sehingga dapat dinyatakan bahwa peak yang muncul merupakan asam askorbat. Luas area yang tampak pada kromatogram menunjukkan konsentrasi asam askorbat yang terdapat dalam sampel yang dianalisis. Kadar asam askorbat dalam sampel dapat dihitung dengan cara menginterpolasikan luas area yang didapat ke dalam persamaan yang didapat dari kurva standar. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan dari HPLC. Kekurangan dari HPLC adalah instrumen HPLC dan kolomnya bisa sangat mahal. Yang kedua, HPLC tidak cocok untuk semua jenis sampel, terutama yang tidak larut dalam pelarut yang kompatibel dalam fase gerak. Yang ketiga, sensitivitas HPLC mungkin tidak cukup untuk mendeteksi senyawa dalam jumlah yang sangat kecil. Yang keempat, terkadang analisis HPLC bisa memakan waktu lama, terutama untuk sampel yang kompleks. Yang kelima, beberapa sampel mungkin terdegradasi selama proses HPLC, terutama jika kondisi kolom atau fase gerak tidak optimal. Selanjutnya ada kelebihan dari HPLC. Kelebihan dari HPLC adalah HPLC mampu memisahkan senyawa-senyawa dalam campuran secara lebih efektif dibandingkan teknik kromatografi lainnya. Yang kedua, menghasilkan puncak kromatogram yang lebih tajam dan terpisah. Yang ketiga, pemilihan fase gerak dan kolom yang tepat memungkinkan HPLC untuk memisahkan senyawa-senyawa dengan sifat kimia yang mirip sekalipun. Yang keempat, HPLC dapat digunakan untuk menganalisa senyawa organik dan anorganik dengan berbagai ukuran dan tingkat polaritas. Yang terakhir, HPLC mampu mendeteksi senyawa dalam jumlah yang sangat kecil, bahkan dalam tingkat ppm ataupun ppb. Selanjutnya ada aplikasi HPLC dalam berbagai bidang. Yang pertama, HPLC dalam bidang farmasi. Dalam bidang farmasi, HPLC digunakan dalam berbagai tahap, mulai dari penemuan obat hingga tahap kontrol kualitas dan memberikan informasi penting untuk memastikan keamanan, kemanjuran, dan kualitas obat. Selanjutnya, HPLC di bidang makanan. Di bidang makanan, HPLC digunakan untuk mengembangkan produk makanan dengan kandungan gizi dan senyawa bioaktif yang optimal. Kromatografi HPLC merupakan alat yang sangat penting dalam industri makanan karena kemampuannya yang luas untuk menganalisis senyawa dalam makanan. Selanjutnya ada dalam bidang lingkungan. Dalam bidang lingkungan, HPLC adalah teknik analisis yang kuat dan serbaguna yang banyak digunakan dalam menganalisis lingkungan untuk mengidentifikasi dan mengukur berbagai macam polutan dalam sampel air, tanah, udara, dan biota. Selanjutnya ada bidang industri forensik. HPLC digunakan untuk menganalisis sidik jari dan untuk mengidentifikasi individu. HPLC digunakan untuk mendeteksi keberadaan obat-obat terlarang dalam darah, urin, dan sampel lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang superkritis fluid kromatografi atau SFC. Pengertian dari SFC adalah SFC telah muncul sebagai teknik untuk memisahkan komponen menggunakan cairan superkritis sebagai fase gerak. SFC menggunakan permeabilitas gas yang tinggi dan sifat cair untuk melarutkan material menjadi komponen-komponennya. SFC telah muncul sebagai teknik untuk memisahkan komponen menggunakan cairan superkritis sebagai fase gerak. SFC menggunakan permeabilitas gas yang tinggi dan sifat cair untuk melarutkan material menjadi komponen-komponennya. Aditif yang umum digunakan dalam pemisahan SFC adalah asam, misalnya asam format, Fa, asetat HAC, dan asam trifluoroasetat TFA. Basa kuat misalnya amina dan aminium hidroksida dan garam organik misalnya amonium fosfat dan asetat. Selanjutnya ada prinsip kerja dari SFC. Yang pertama, prinsip ini adalah kombinasi antara GC dan HPLC. Prinsipnya didasarkan pada absorpsi dan kromatografi partisi. Prinsipnya didasarkan triple point dan critical point. Prinsipnya didasarkan pada cairan superkritis. Prinsip SFC mirip dengan kromatografi cair, namun SFC biasanya menggunakan karbon dioksida sebagai fase gerak utama.
SFC pada dasarnya adalah teknik kromatografi fase normal dengan kecepatan dan efisiensi tinggi karena fase geraknya. Sebagai cairan bertekanan tinggi atau cairan superkritis menggunakan CO2 adalah pelarut cerdas karena viskositasnya yang rendah dan difusivitas tinggi yang diperlukan dalam laboratorium pemurnian yang menuntut saat ini, dan juga pelarut yang berkelanjutan karena digunakan kembali setelah dibuang dari proses industri lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen utama dari SFC. Next. Yang pertama ada silinder dengan CO2. Silinder dengan CO2 digunakan untuk menyimpan CO2 dalam volume yang jauh lebih kecil sehingga menghemat ruang dan biaya transportasi. Selanjutnya ada pompa HPCL. Pompa HPCL digunakan untuk memompa fluida superkritis ke dalam sistem. Selanjutnya ada kontroler tekanan, yaitu digunakan untuk mengontrol tekanan fluida superkritis. Tekanan fluida superkritis dapat diubah untuk mengontrol retensi komponen sampel dalam kolom. Selanjutnya ada filter. Filter digunakan untuk melindungi kolom dari partikel kontaminan yang dapat menyumbat pori-pori kolom dan mengurangi efisiensi pemisahan. Selanjutnya ada manometer. Manometer digunakan untuk mengukur tekanan sistem SFC. Tekanan sistem sangat penting untuk memastikan kelancaran dan hasil yang optimal. Selanjutnya ada on-off valve. Digunakan untuk mengontrol aliran fase mobile ke dalam sistem SFC. Katup ini dapat digunakan untuk membuka atau menutup aliran fase mobil pada waktu yang tepat. Selanjutnya ada palko injeksi, digunakan untuk memasukkan sampel ke dalam sistem SFC. Katup ini memungkinkan operator untuk menyuntikkan sampel cair dengan volume presisi ke dalam aliran fase mobile. Selanjutnya ada kolom. Kolom adalah tabung panjang. Kolom adalah tabung panjang yang diisi dengan bahan pengisi yang dapat berupa padatan berpori atau partikel kecil. Bahan pengisi ini menyediakan permukaan area yang luas untuk interaksi antara fluida superkritis dan komponen sampel. Selanjutnya ada restriktor, digunakan untuk mengontrol tekanan sistem SFC. Perangkat restriktor membatasi aliran fase mobile ke dalam sistem. Selanjutnya ada detektor. Detektor digunakan untuk mendeteksi komponen sampel yang keluar dari kolom. Selanjutnya ada PC. PC digunakan untuk mengoperasikan pompa, katup, detektor, dan komponen lainnya. Dan yang terakhir ada plotter. Plotter secara langsung berguna untuk mencetak grafik pada kertas pada saat analisa SFC berlangsung. Next. Selanjutnya ada proses pemisahan SFC yang akan dijelaskan oleh Ahmad Raihan. Selanjutnya ada proses pemisahan dari SFC. Mana proses pemisahan tersebut terdiri dari beberapa proses. Yang pertama ada fase gerak superkritikal. Dan dalam SFC fase gerak biasanya adalah karbon dioksida yang dikompresi di atas titik kritisnya sehingga menjadi fluida superkritikal. Kemudian ada persiapan sampel. Dan sampel akan dianalisis diinjeksikan ke dalam kolom kromatografi. Ketika pada kolom kromatografi, kolom diisi dengan fase diam, biasanya partikel silika atau polimer yang berfungsi untuk memisahkan komponen berdasarkan interaksi mereka dengan fase gerak dan fase diam. Pada proses deteksi, komponen yang terpisah keluar dari kolom dan melewati detektor. Detektor umum yang digunakan dalam SFC termasuk detektor UV vis, detektor indeks bias, atau detektor massa. Dan yang terakhir ada pengendalian dan pengoptimalan kondisi, seperti suhu, tekanan, dan komposisi fase gerak dapat diatur dan dioptimalkan untuk mencapai pemisahan yang diinginkan. Berikut ada gambar yang menunjukkan proses pemisahan atau ekstraksi dalam alat superkritis fluid kromatografi. Next.
penunjam dan deteksi pada SFCs. Kedua, ada jenis fluida seperti CO2 yang merupakan fluida superkritis paling karena murah, tidak beracun, dan mudah terbakar. Kemudian ada modifikasi, yang mana fluida superkritis dapat dimodifikasi dengan penambahan kosolud dalam jumlah kecil untuk menyesuaikan selektivitasnya. Dan ada jenis, yaitu berbagai jenis fase stasioner dapat digunakan dalam SFC, termasuk kolom silika gel, kolom fase terikat, dan kolom-kolom pertukaran ion. Next. Parameter yang mempengaruhi ada juga diameter, yang mana diameter kolom berdampak pada kapasitas kolom. Kemudian ada suhu. Temperatur yang lebih tinggi meningkatkan kekuatan elusi fluida superkritis, yang menyebabkan solid elusi lebih cepat. Kemudian ada tingkat aliran, yang mana laju aliran yang lebih rendah menghasilkan pemisahan yang lebih baik, tapi juga meningkatkan waktu analisis. Dan yang terakhir, yaitu mode injeksi. Mode injeksi ada dua macam, yaitu injeksi penuh lingkup dan injeksi loop. Next. Selanjutnya ada analisis data yang akan dijelaskan oleh teman saya, Vira. Baik, selanjutnya ada analisis data, yang dimana gambar yang ditunjukkan pada slide ini merupakan pemisahan kromatogram mono di dan trigliserida dengan metode spread vertical fluid chromatography atau SFC. Kromatogram ini menunjukkan puncak-puncak yang sesuai dengan berbagai jenis gliserida dengan urutan elusi berdasarkan panjang rantai asam lemak dan derajat ketidakjenuhan. Bagian-bagian penting pada kromatogram dari SFC ini terdiri dari sumbu X atau waktu, sumbu Y atau intensitas sinyal, puncak, dan juga garis dasar. Adapun analisis dari kromatogram ini, terdapat 22 puncak yang telah diidentifikasi sebagai jenis mono, di, dan trigliserida. Berikut adalah beberapa contoh analisis yang dapat dilakukan berdasarkan kromatogram. Yang pertama, ada identifikasi senyawa, di mana senyawa ini diidentifikasi berdasarkan waktu retensi dan juga pola elusi mereka. Informasi yang dapat dibandingkan dengan database senyawa yang akan diketahui untuk memastikan identitas si senyawa. Yang kedua, ada kuantitas senyawa. Kuantifikasi senyawa ini merupakan konsentrasi senyawa yang dapat dihitung berdasarkan luas puncaknya, dan di mana luas puncak yang lebih besar itu menunjukkan konsentrasi senyawa yang lebih tinggi. Dan terakhir ada penetapan kemurnian sampel, yang di mana kemurnian sampel ini dapat dinilai dengan melihat jumlah dan juga ukuran puncak minor pada kromatogram. Sampel yang murni akan memiliki sedikit atau bahkan tidak ada puncak minor. Selanjutnya, ada kekurangan dan juga kelebihan pada SFC dibandingkan HPLC, di mana kekurangan dari SFC ini merupakan instrumen baru sehingga belum banyak diterapkan karena harganya mahal. Selanjutnya, ada ketidakmampuan mengelusi senyawa ionik moderat atau senyawa yang sangat polar. Yang ketiga, adalah biaya perawatan yang cukup tinggi. Yang keempat, butuh kemampuan khusus untuk mengoperasikannya. Dan yang terakhir, ada membutuhkan pengoperasian yang khusus. Selanjutnya ada kelebihan dari SFC. Kelebihan dari SFC ini terdiri dari teknik SFC ini dapat menghasilkan pemisahan yang cepat tanpa harus menggunakan pelarut organik. Tanpa pelarut organik berarti SFC ini merupakan teknologi yang ramah lingkungan. Yang kedua, pada umumnya pada teknik SFC digunakan fluida superkritik CO2 yang merupakan hasil samping dari reaksi kimia yang aman. Sementara gas CO2 ini sendiri telah terakumulasi di udara, oleh karena itu teknik SFC tidak menghasilkan limbah bahan kimia baru ke alam. Selanjutnya ada aplikasi SFC pada berbagai bidang. Yang pertama ada bidang farmasi. Pada bidang farmasi, SFC ini digunakan untuk memurnikan obat-obatan seperti antibiotik, antiinflamasi, dan juga steroid. SFC juga digunakan untuk mengidentifikasi dan juga mengukur senyawa aktif dalam obat baru. SFC digunakan untuk memastikan bahwa kemurnian dan juga kualitas obat-obatan ini terjamin. Yang kedua ada pada bidang makanan. Pada bidang makanan, SFC ini digunakan untuk menghilangkan semua kontaminan dari makanan, seperti adanya pestisida, herbisida, maupun logam berat. SFC digunakan untuk memodifikasi sifat makanan, seperti meningkatkan cita rasa, warna, dan juga tekstur. SFC juga digunakan untuk mengukur kadar vitamin, mineral, dan juga nutrisi lainnya dalam makanan. Selanjutnya ada pada bidang kimia. Pada bidang kimia, SFC digunakan untuk memisahkan senyawa kimia yang kompleks, seperti adanya polimer, resin, dan juga katalis.
SFC digunakan untuk mengembangkan bahan baru seperti sifat yang diinginkan, dan juga SFC ini digunakan untuk memastikan bahwa kemurnian pada produk kimia itu benar-benar terjaga. Selanjutnya ada bidang kosmetik. Pada bidang kosmetik, SFC ini digunakan untuk membuat kosmetik seperti parfum, lotion, dan juga krim. SFC digunakan untuk memastikan bahwa kemurnian dan juga kualitas kosmetik itu murni, benar-benar murni, dan juga SFC ini digunakan untuk menganalisis bahan baku kosmetik seperti minyak esensial dan juga ekstrak tumbuhan. Dan terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini terdiri dari beberapa referensi yang kami ambil. Sekian presentasi kami pada hari ini. Sebelumnya terima kasih atas perhatian dan juga waktu yang telah diberikan. Jika dalam penyampaian tadi terdapat kesalahan kata dan juga kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.